Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani yang baik hati, ramah tamah, jujur dan suka menolong dimanapun Anda berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce. Nah sahabat tani, dalam kesempatan kali ini kita akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat bukti daripada video-video yang kita buat sebelumnya. Nah sahabat tani, kebetulan banyak juga yang komentar, itu teori, masa iya sih gitu, buktinya dong mana. Nah kali ini kita akan tunjukkan bukti daripada video yang kita buat sebelumnya. Nah sebelumnya sahabat tani pernah kita buat videonya pada saat ini, ada konsepnya ini, tanggalnya, cara mengatur tanaman pisang agar waktunya berbuah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian cara memangkas daun, anakan, dan jantung pisang agar pertumbuhannya dan berbuah cepat. Nah ini videonya kita buat pada tanggal 23 Desember 2020 dan sekarang tanggal 18 Desember 2021. Artinya kurang lebih 26 hari kita buat kemarin videonya bagaimana cara kita memangkas daun, anakan, dan jantung pisang, sekaligus bagaimana caranya kita memprogramkan rumpun pisang kita agar berbuahnya sesuai dengan keinginan kita. Nah itulah yang akan kita bahas kali ini sahabat-sahabat. Saya akan tunjukkan buktinya dan hasilnya, dan bahkan hasilnya ini lebih cepat daripada yang saya rencanakan. Nah untuk itu sahabat tani, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya agar menekan tombol like dan subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya. Nanti berikutnya kita akan upload video-video terbaru. Dan bagi sahabat yang memang belum menonton videonya tentang cara mengatur tanaman pisang agar waktu berbuah sesuai dengan keinginan, ya nanti saya akan cantumkan di ujung video ini gambar thumbnailnya, tinggal diklik saja, dengan cara memangkas daun, anakan, dan jantung pisang agar pertumbuhannya dan berbuahnya cepat. Nah untuk itu sahabat tani, yuk kita mulai. Nah sahabat tani, ini kan bisa dilihat hasilnya, bagaimana caranya kita meminit rumpun pisang kita agar dia bisa berbuah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi keluar satu ditebang, satunya keluar, satu ditebang, satu keluar. Nah ini kemarin itu bekas-bekas yang kita lakukan pemangkasan sahabat-sahabat. Itu ini yang sudah keluar buahnya sebelumnya. Ini ada 9 sisir sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bisa lihat. Ini dibungkus. Dan ini insya Allah 1 minggu lagi kita sudah bisa panen. Nah kemudian kita rencana saya 2,5 bulan ini keluar sahabat-sahabat. Dan ternyata ini 2 minggu lebih cepat. Ini dia sudah keluar. Nah, seperti ini sahabat-sahabat hasilnya. Nah sahabat tani, catatannya kalau dalam proses seperti ini, merencanakan program pisang kita seperti ini, yang lebih bagus kalau kita lakukan setelah pisang kita berbuah yang kedua kalinya, atau minimal sudah berbuah 1 kali, sehingga rumpun-rumpun ini akan lebih leluasa kita mengatur anak-anaknya. Nah paling tidak ya pada usia 1,5 tahun atau 2 kali berbuah. Kemudian jarak idealnya sahabat tani, jarak idealnya kalau jarak ideal itu 3 meter kali 3 meter, maka pola seperti ini kita bisa tambahkan 0,5 meter. Jadi 3 meter plus 0,5 meter, atau kita tambah lagi 1 meter, sehingga sirkulasi udara dan suplai sinar matahari untuk fotosintesisnya akan lebih maksimal sahabat tani. Kemudian pemeliharaan anakannya sesuai dengan yang kita inginkan ya, saling silih berganti, satu yang besar, satu yang kecil. Nah kemudian satu yang kita siapkan untuk yang berbuah. Kemudian kita lakukan pemupukan rutin 2-3 bulan sekali, atau minimal 4 kali dalam setahun. Dalam satu rumpun ini kita lakukan pemupukan. Kemudian penyiraman ya, kita lakukan 2-3 kali dalam sebulan. Nah ini sahabat tani, kenapa ini berbuah lebih cepat? Pertama karena itu kita lakukan pemangkasan anak-anakannya. Ini
Yang kedua, daun-daun yang tidak dibutuhkan, ini kita lakukan pemangkasan. Kemudian kita lakukan pemupukan. Setelah itu kita lakukan penyiraman. Nah sahabat tani, kenapa ini bisa berbuah lebih cepat dari yang saya rencanakan, bahkan maju 2 minggu? Karena pada saat setelah saya lakukan pemangkasan yang kita buat videonya dulu, langsung saya lakukan pemupukan, dan setelah itu diguyur oleh air hujan kurang lebih 10 hari. Wah luar biasa. Setelah 2,5 bulan saya tidak menyiram tanaman saya karena ini daerah saya ini di pinggir laut sahabat-sahabat. Ini bahkan di sampingnya ini itu sudah tambak sahabat-sahabat itu. Nah sumber air saya mengering 2,5 bulan. Setelah itu malah datang air hujan kurang lebih 10 hari. Diguyur dengan air hujan yang lebat luar biasa, sehingga pertumbuhannya seperti ini sahabat-sahabat. Ini bisa lihat kan, itu buahnya juga maksimal. Itu rata-rata 9 sisir, bahkan ada 10 sisir sahabat. Nah biasanya saya 1 sisir sampai 2 sisir yang paling bawah itu saya kurangin biar buahnya nanti bisa maksimal. Kemudian yang berikutnya, nah ini satu lagi nih sahabat, ini ini juga keluar lebih awal. Nah lebih cepat kan, ini yang kita buat videonya kemarin, bahkan kita ini sudah saya bungkus. Tadi saya ambil bungkusannya, kita ini lipat biar kelihatan. Nah ini sahabat-sahabat bisa lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini 2 sisir kita kurangin yang bawahnya. Ini kita sisain biar tidak busuk. Nah ini kita sisakan cukup 9 saja biar buahnya maksimal. Nah ini saja belum tua, ini sudah keluar lebih cepat sahabat-sahabat ini. Nah kemudian ini juga sahabat ini, lihat kan buahnya tetap maksimal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada 10, 11 ini sama ini. Nah ini sahabat tani. Nah inilah saat yang tepat sahabat tani untuk melakukan proses pemotongan jantung. Nah ini cukup kita ini saja, ini kita langsung lakukan pemotongan aja. Ini langsung kita patahkan saja di situ. Kita cukup. Setelah ini buah yang tidak produktif, ini namanya sudah tidak produktif sahabat-sahabat, sudah tidak rata. Ini kita lakukan pemangkasan. Nah kita sisakan saja yang satu ini, tujuannya agar busuknya tidak naik ke atas. Nah sahabat-sahabat bisa lihat kan, nah ini berbuah lebih cepat dari yang saya rencanakan, karena tadi kita lakukan pemangkasan daun, pemangkasan anakannya, kemudian kita lakukan pemupukan dan sistem penyiraman yang rutin, dan buahnya tetap maksimal sahabat-sahabat ini. Kita tidak khawatir, oh kalau begitu kan buahnya tidak maksimal. Enggak, dalam satu rumpun kita bisa memaksimalkan seperti ini. Nih. Nah baru setelah ini nanti maka yang keluar buah yang sebelah sana, baru nanti yang setelah itu keluar seperti ini, baru ini akan nyusul seperti ini. Nah bagi sahabat-sahabat yang belum lihat videonya, nanti bisa diklik di ujung layar video ini. Terus yang satunya lagi ini sahabat tani yang saya programkan berbuah 2-2. Nah ini kan, ini cuma selisihnya kemarin kalau nggak salah 3 atau 4 hari ini selisihnya. Ini berbuah bersamaan. Tuh, ya saya programkan berbuah 2-2. Nah, ini juga lebih cepat kan gambarnya. Nah, inilah caranya kalau kita merawat, betul-betul kita rawat sahabat-sahabat ini. Nih. Kemudian yang satunya lagi, ini sudah keluar. Ini juga buahnya tetap maksimal sahabat, walaupun dalam satu rumpun kita berikan 2 seperti ini. Asalkan yang harus kita perhatikan tadi nutrisinya. Nah kemudian generasi selanjutnya 2-2 yang ini, kemudian yang ini, kemudian generasi berikutnya nanti itu satu sahabat-sahabat itu. Jadi ini kita programkan 2-2. Nah sahabat tani, jadi inilah cara yang saya lakukan untuk memanage program pisang kita, rumpun pisang kita, agar berbuah sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Nah kita tidak usah khawatir berbuah dalam
satu rumpun berbuah 2, tetapi yang penting perawatannya sahabat tani. Oke sahabat tani, itulah tadi kita telah menunjukkan hasil daripada video-video yang kita buat sebelumnya. Jadi bukan teori, bukan gombal. Inilah sahabat-sahabat bisa lihat sendiri hasilnya sahabat-sahabat. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat bahwa buah pisang kita bisa kita minit berbuahnya kapan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalaupun selisih tadi ada lebih cepat karena pola perawatannya lebih bagus, atau mungkin agak lambat, selisihnya juga tidak terlalu jauh sahabat-sahabat, sehingga pisang kita akan lebih produktif. Itu saja perjumpaan kita kali ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, dan juga jangan lupa like-nya agar ke depan channel kita terus maju dan berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.